Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Chandra Adi Puspita dengan NIM 185221191, Reni Zakaria Pradana dengan NIM 185221206, Sonia Istiqomah Nur dengan NIM 185222134. Di sini kami akan menyampaikan tentang maturitas audit internal. Pengertian maturitas. Istilah maturity dalam ilmu ekonomi menunjukkan tahap perkembangan suatu pasar atau industri yang bukan tahap baru dan tidak akan tumbuh dengan cepat di kemudian hari. Singkatnya, pasar atau industri tersebut sudah ada pada tahap tertinggi, sudah matur. Istilah matur atau maturity juga digunakan dalam psikologi dan percakapan sehari-hari untuk menggambarkan kematangan dalam arti kemandirian seseorang. Yang kedua, model maturitas audit internal. Dalam model maturitas audit internal tersebut dibagi menjadi 5 level. Untuk level yang pertama yaitu initial. Ada satu orang auditor internal atau kelompok kecil orang yang melakukan audit atas laporan organisasi dengan prosedur sederhana seperti memeriksa penjumlahan atau voting, mencocokkan dengan dokumen dasar atau vouching, atau barang stok opnam. Tahap ini dialami oleh banyak perusahaan kecil di tahap awal berdirinya. Mereka merasakan adanya kebutuhan prosedur audit sederhana, misalnya untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai pesanan sebelum barang tersebut dikirim ke pelanggan. Level yang kedua, repeatable. Auditor internal atau pimpinan organisasi merasakan perlunya peningkatan prosedur-prosedur sederhana sesuai standar profesional. Level yang ketiga, defined. Audit internal berhasil memberikan nilai atau value. Audit internal sudah meningkat ke dan bertindak sebagai fungsi bisnis, atau audit internal diakui mempunyai business vision. Audit internal berperan dalam tata kelola atau governance organisasi. Tahap yang keempat, manage. Pejabat tertinggi dalam kegiatan audit internal dikenal sebagai CAE atau Chief Audit Executive, menguasai dengan baik tugasnya menilai tata kelola atau governance dan manajer organisasinya. Level yang kelima, optimizing, adalah tingkat maturitas tertinggi, the highest maturity level. Audit internal mengupayakan pencapaian penuh dari misinya. Selanjutnya, Sawyer menyajikan tabel dan menunjukkan jenis jasa atau type of service atau hal-hal yang dikerjakan audit internal, jenis produk atau type of produk atau apa yang dihasilkan audit internal, dan bagaimana internal memberikan nilai bagi organisasi atau value of internal audit untuk setiap tingkat dari 5 level yang disebutkan di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, maturitas audit internal dari Sawyer. Level 5, optimizing. Jenis jasa atau type of service, yaitu menempatkan upaya-upaya berbasis IRM atau Enterprise Risk Management dalam konteks tujuan bisnis spesifik yang beresiko, berdasarkan apa yang sudah dicapai pada tahap-tahap sebelumnya. Audit internal diakui sebagai key agents of change. Untuk jenis produk atau type of produk, yaitu penilaian risiko atau risk assessment, diintegrasikan dengan kegiatan IRM. Penugasan asuransi atau assurance adjustment dan pemberian nasihat atau advisory adjustment difokuskan pada upaya untuk membantu manajemen mencapai tujuan organisasi melalui perbaikan IRM dalam lini pertahanan pertama dan kedua. Selanjutnya, nilai audit internal atau value of internal audit, yaitu audit internal menunjukkan kepemimpinan ketika mengkomunikasikan hal-hal berkenaan dengan resiko kepada manajemen dalam istilah-istilah yang dipahami manajemen ketika manajemen berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pencapaian tujuan-tujuan organisasi selalu dimasukkan dalam semua penilaian risiko, penugasan asuransi dan penasihat, rekomendasi dan advice. Audit internal memperbaiki GRC atau
governance, risk management and control. Selanjutnya level 4, managed. Jenis jasa atau type of service, yaitu evaluasi ekspektasi manajemen risiko dalam penilaian risiko atau risk assessment dan pembuatan program audit dengan memusatkan perhatian pada pengendalian dari atas ke bawah atau top down. Audit internal memberikan asuransi secara menyeluruh atas GRC atau Governance, Risk Management and Control. Untuk jenis produk atau type of produk, yaitu pusat perhatian atau fokus dari penilaian risiko atau risk assessment diletakkan pada risiko-risiko strategis utama dan operasional. Penugasan assurance atau assurance judgment dan pemberian nasihat atau advisory judgment difokuskan pada kegiatan-kegiatan IRM dan pengendalian dari atas ke bawah atau top down. Selanjutnya nilai audit internal atau value of internal, yaitu audit internal meletakkan risiko dan temuan berupa audit dalam kerangka manajemen dan tool yang harus dikembangkan oleh manajemen dan digunakan manajemen untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan audit internal lebih sejalan dengan upaya manajemen mencapai tujuan organisasi. Level 3, definite. Untuk jenis jasa atau type of service, internal audit memberikan jasa-jasa audit, jasa-jasa nasihat atau advisory service. Penilaian risiko atau risk assessment dilakukan paling tidak setahun sekali. Ada perencanaan kegiatan audit dan temuan audit diidentifikasi menurut profitabilitas atau likelihood terjadinya dengan dampak atau akibatnya atau impact. Jasa asuransi diperluas melebihi jasa asuransi yang diberikan dalam level 1 dan level 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis produk atau type of produk. Penilaian risiko atau risk assessment meliputi semua bidang operasional yang penting. Laporan-laporan berbasis risiko atau risk-based audit reports terbitkan dengan ranking dari temuan-temuan atau sesuai dengan pentingnya temuan tersebut. Hasil-hasil dari advisory engagement. Nilai audit internal atau value of internal audit. Audit internal menggunakan risiko untuk menetapkan prioritas untuk manajemen dan the board atau DECOM. Selanjutnya penilaian risiko atau risk assessment dan laporan penugasan asuransi dan pemberian nasihat memusatkan perhatian pada prioritas risiko. Yang selanjutnya yaitu ada level 2 atau repeatable. Jenis jasa atau type of service, evaluasi atas pengendalian keuangan dan pengendalian proses operasional yang penting. Ada juga jenis produk atau type of produk. Laporan audit yang meliputi temuan-temuan tentang kelemahan pengendalian keuangan dan pengendalian proses operasional dan analisis tentang penyebabnya atau akar masalahnya atau root cause analysis. Ada juga nilai audit internal atau value of internal audit. Audit internal memberikan sumbangan ke arah pemahaman dan pencegahan risiko-risiko keuangan dan risiko-risiko mengenai ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan dan pemahaman terhadap temuan-temuan audit. Audit internal memberikan sumbangan ke arah pemahaman dan perbaikan pengendalian proses operasional dan mitigasi terhadap risiko-risiko proses operasional. Yang selanjutnya ada level 1 atau intial. Jenis jasa atau type of service. Jasa-jasa auditor internal dan eksternal diberikan dengan fokus pada
Asurans atas laporan keuangan dan review atas dokumen dan transaksi untuk keakuratan dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan aturan-aturan eksternal lainnya. Ada juga kepatuhan terhadap kebijakan dan standar-standar internal. Jenis produk atau type of product. Laporan audit memberikan fokus pada temuan-temuan mengenai pelaporan keuangan dan ketidakpatuhan. Ada juga nilai audit internal atau value of internal audit. Audit internal memberikan asuransi tentang pelaporan keuangan, dan audit internal memberikan asuransi tentang kepatuhan. Ada juga yaitu model maturitas pengalaman Australia. IIA Australia menerbitkan tulisan 1 halaman mengenai evolusi audit internal sejak tahun 1960-an dan perkiraan untuk masa mendatang. Ada juga model maturitas dari IIA. Model maturitas IIA yang menggunakan 5 tahap di atas dengan banyak informasi lain yang menunjukkan sifat dan ciri-ciri kematangan audit internal yang berbeda-beda. IIA juga menerbitkan hasil-hasil survei global mengenai maturitas audit internal. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.